DPRD Kota Malang Sabtu 30 Maret 2023 menggelar rapat paripurna istimewa peringatan hari ulang tahun ke-110 Kota Malang. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu ditampilkan persembahan tari. Usai persembahan tari, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika. Dimohon berdiri. Rapat paripurna istimewa DPRD Kota Malang dalam rangka hari jadi ke-110 tahun Kota Malang berlangsung meriah. Hadir dalam rapat paripurna istimewa ini pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Forkopimda Kota Malang, perwakilan Forpimda Kota Batu dan Kabupaten Malang, kepala OPD, camat, lurah, direktur Perumda, serta perwakilan media. Rapat paripurna Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama awali dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari jadi Kota Malang yang ke-110 diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda peringatan hari ulang tahun ke-110. Pimpinan rapat juga memberikan waktu kepada anggota DPRD dari fraksi Golkar untuk membacakan sejarah berdirinya Kota Malang serta perkembangan Kota Malang dari masa ke masa. Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kata Lojen berasal dari loji yang artinya daerah perbentengan. Berkembang menjadi kelojian. Selanjutnya daerah ini disebut sebagai Lojen. Selanjutnya pada tahun 1812 Malang dipersiapkan menjadi daerah penghasil kopi. Pada saat Belanda di bawah kekuasaan Prancis pada tahun 1811 sampai dengan 1816, 5 tahun lamanya jajahan Belanda diberikan ke pemerintah Inggris. Saat itu diperintah oleh Thomas Tankos Raffles di Malang dibuka daerah perkebunan kopi pertama, kopi Dinaya atau yang disebut dengan Dinoyo, kopi Batu dan kopi Ngantang. Pada tanggal 9 Januari 1819 Malang menjadi bagian dari Karesidenan Pasuruan. Karesidenan dan Kabupaten Malang pertama di seluruh Jawa. 20 karesidenan dibentuk berdasarkan pada Statblad nomor 6 Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bangil resmi menjadi bagian dari Karesidenan Pasuruan. Kabupaten Malang selanjutnya dibagi menjadi 6 distrik kewedanan. Kewedanan Karanglo, Kewedanan Pakis, Gondang Legi, Penanggungan, Antang, dan Kewedanan Kota sekarang menjadi Kota Malang. Kewedanan Kota dibagi under distrik atau kecamatan yang meliputi Kidul Pasar, Talun, Kahuman, Ledok, Padian, Jodipan, Kebalen, Jotolawas atau Kota Lama. Pada tahun 1830 mulai dibangun jalan dari Malang ke Surabaya. Pada saat tanam paksa diperlakukan, Malang dipersiapkan menjadi pusat komoditi kopi, lada, kapas, dan gula. Pada tahun 1916, Kupling kedua, rencana perluasan pembangunan Kota Malang kedua dengan luas 15.547 meter persegi. Kupling kedua mengamanatkan pembangunan pusat pemerintah baru yaitu alun-alun Bunder. Pada tahun 1917
dibangun perumahan daerah Gubernur Jenderal, Dandas Boulevard Jalan Kertanegara, Venenkopstad Jalan Gajah Mada, Spelmanstad Jalan Majapahit, Sugarstad Jalan Tumapel, Rebekstad Jalan Kahuripan, Van Autumstad Jalan Brawijaya, Aidenparkstad Jalan Suropati, Van den Pas Jalan Sultan Agung, Van Hitstad Jalan Pajajaran, dan Van den Kavilinstad Jalan Sriwijaya. Pada tanggal 17 Juni 1921 diresmikan lambang Kota Malang dengan semboyan Malang nominor sursum mevio, yang artinya meski Malang namaku tapi maju tujuanku. Pada tanggal 26 April 1919 Publik kedua rencana perluasan pembangunan Kota II dengan luas 3.740 meter persegi dibangun kuburan untuk orang Eropa di Sukun. Kemudian pada tahun 1920 Publik keempat rencana perluasan pembangunan Kota keempat dengan luas 41.401 meter persegi, pembangunan perumahan kelas menengah ke bawah di daerah Celaket dan Lowaru. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan diteruskan oleh pemerintahan Indonesia sampai sekarang dengan merujuk pada bukti-bukti pendukung yang ada. Urutan wali kota Malang yang diangkat mulai zaman kolonial Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1919 sampai dengan 1929 H.I. Basmaker. Yang kedua, pada tahun 1929 sampai dengan 1933 I.R. Furneman. Ketiga, tahun 1933 sampai dengan 1939 I.R. Lexman. Kemudian yang keempat, pada tahun 1936 sampai dengan 1942 yaitu G.H. Bustra. Yang kelima, pada tahun 1942 sampai dengan 1945 R.A. Arsan dan Mester Suwarso Tirto Wijogo. Kemudian wali kota Malang pada tahun 1945 sampai dengan 1958 M. Sarjono Wiryo Harjono. Kemudian wali kota Malang pada tahun 1958 sampai dengan 1966 yaitu Kusno Suratmojo. Kemudian yang ke-8 pada tahun 1919 66 sampai dengan 1968 yaitu Kolonel M.N. Sudarto. Yang ke-19 pada tahun 1968 sampai dengan 1973 Kolonel R. Indra Sudarmaji. Kemudian yang ke-10 pada tahun 1973 sampai dengan 1983 Kolonel Sugiono. Yang ke-11 pada tahun 1983 yaitu DRS Suprapto sebagai pelaksana harian selama 6 bulan. Yang ke-12 pada tahun 1983 sampai dengan 1988 Dr. Haji Tom Uripan Niti Harjo SH. Yang ke-13 pada tahun 1988 sampai dengan 1998 H.M. Susanto. Kemudian yang ke-14 pada tahun 1998 sampai dengan 2003 Kolonel Infanteri H. Suyitno.
Kemudian selanjutnya pada tahun 2003 sampai dengan 2013, 10 tahun lamanya dijabat oleh DRS Penny Suparto MAP. Kemudian pada tahun 2018 sampai dengan 2023 pada tahun 2003 sampai 2018 yaitu Haji Muhammad Anton. Juga kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi kelihatan yang berapa yang tidak. Selanjutnya yang ke-17 pada tahun 2018 sampai dengan 2023 dijabat oleh DRS Haji Sutiaji sebagai wali kota dan Sofyan Edi Jarwoto sebagai wakil wali kota. Mohon izin kami sebutkan dengan lengkap karena 2024 LKPJ masih di ranah beliau. Dan saya masih ingat betul 2023 kemarin ruangan paripurna ini menjadi birunya cinta. Tapi hari ini kembali lagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya yang ke-18 pada tahun yang ke-19 pada tahun 2024 sampai 2019 wali kota Malang masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa. Demikian secara singkat Kota Malang yang dapat kami sampaikan. Dirgahayu 110 tahun Kota Malang. Berselaras untuk Kota Malang berkelas. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. DPRD Kota Malang. Kota Malang. Merdeka. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengar dan simak bersama. Usai pembacaan sejarah singkat Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan pidato dari PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dan saya hormati yang mewakili Pangdam 2 Kostrat, matur nuwun sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Forkopimda Plus Kota Malang hadir Pak Ibu dan Mahal, Kapolresta, Pak Dandim, kemudian yang mewakili Kajari dan yang mewakili dan Lalu. Matur nuwun Pak hadir. Yang saya hormati Bupati Malang diwakili oleh PJ Sekda. Kemudian yang saya hormati Pak Sekda Kota Malang. Kemudian yang saya hormati juga Saudara staf ahli, asisten, Direktur Perusahaan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Kota Malang, termasuk juga Ibu Bapak Camat dan Ibu Bapak Lurah se-Kota Malang yang hadir pada siang hari ini. Pimpinan dari Mas Media juga hadir pada siang hari ini, dan hadir undangan rapat paripurna yang berbahagia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pada hari ini kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Malang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-110 Kota Malang, dan sebuah momentum yang wajib untuk kita syukuri bersama, dan tentu makna syukur ini perlu kita implementasikan lewat sebuah jalinan kerjasama
dan kerja nyata demi kemajuan Kota Malang yang kita. Dalam pidatonya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas sinergitas yang terbangun dengan baik, di mana dengan terjalinnya kerjasama tersebut menjadi sumber inspirasi terbentuknya tema HUT Kota Malang ke-110 tahun. Dewan yang terhormat, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kota Malang yang telah berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan mendorong terbangunnya suasana kondusif di bumi Arema ini. Karena dalam suasana yang aman, tentram dan damai, kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Hadirin Bapak Paripurna yang saya hormati, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang selalu mempunyai makna yang istimewa bagi kita dan seluruh masyarakat Kota Malang. Terlebih dengan perjalanan Kota Malang di usia yang ke-110 tahun ini, mengingatkan kita tentang cerita. PJ Wali Kota Malang juga mengajak semua pihak untuk merenung dan merefleksikan pencapaian yang telah diraih oleh Kota Malang. Pencapaian yang telah diraih oleh Kota Malang tak lepas dari kerjasama dan saling bersinergi dalam memajukan Kota Malang. Ia juga mengajak semua pihak untuk mengenang perjuangan para pemimpin terdahulu yang telah berjuang memajukan jati diri Kota Malang seperti sekarang ini. Tentang apa dan bagaimana sejarah Kota Malang ini ada. Tentu kita semua sebagai generasi penerus harus selalu mengingat, atau dalam bahasa Jawanya adalah eling riwayat. Riwayat inilah yang perlu kita renungkan bersama sebagai bentuk refleksi agar arah bangunan Kota Malang nantinya selalu berbanding lurus dengan jati diri yang sudah diletakkan oleh para pendahulu kita. Bapak sekalian, dalam rangkaian hari jadi Kota Malang ke-110 ini mungkin agak berbeda karena pada hari Minggu besok kita akan melaksanakan panjat doa dan pemberian anak yatim di alun-alun Merdeka, dan tentunya juga untuk sekedar mengingat terkait dengan tradisi yang biasa kita lakukan pada zaman-zaman dahulu saat akan menunggu azan maghrib, ya, bukan azan zuhur atau azan asar, tetapi azan maghrib. Kita akan mendengarkan bersama lagu yang nanti akan kita ledakkan di alun-alun Merdeka persis di depan Merdeka. Kalau tidak akan mengenang memori kita pada saat dulu, kalau tidak ada lagu dan sirine di depan Masjid Jami Kota Malang, kita tidak akan berbuka puasa. Jadi sudah mengingatkan, termasuk juga pada hari Senin tanggal 1 April 2024 setelah sholat subuh kami dari UPD melaksanakan ziarah ke makam Hakim Bribik, dan paginya kami melangsungkan upacara terkait dengan hari jadi Kota Malang yang 110. Setelah itu kita melaksanakan nampak tilas kepada semua bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Malang untuk mengenang bahwa perjalanan Kota Malang yang tadi disampaikan dalam sejarahnya, bahwa kita ada, tentu kita tidak bisa untuk menolak lupa terkait dengan perjalanan sejarah yang ada di Kota Malang. Untuk itu kami mohon nanti Bapak sekalian setelah kita upacara, kita akan nampak tilas untuk sekedar mengenang beberapa peninggalan-peninggalan terdahulu yang mungkin saat ini terlupakan. Untuk itu kami akan mengajak semua undangan pada hari Senin besok untuk melaksanakan nampak tilas. Dan nampak tilas ini juga kita tidak akan mengendarakan kendaraan, tapi kita juga mengingat kita akan mengendarai bemo roda 3 yang nanti akan keliling mengitari tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Malang. Bapak sekalian, kita semua bisa merasakan bagaimana Kota Malang terus tumbuh dan berkembang menjadi kota yang maju seperti sekarang. Tentu ini semua tidak terlepas dari jasa para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan fondasi dan memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana sejarah Kota Malang ini ada. Tentu kita semua sebagai generasi penerus harus selalu mengingat, atau dalam bahasa Jawanya adalah eling riwayat. Dan saya dan pemerintah Kota Malang menyadari apa yang telah kita raih di masa sekarang adalah sebuah proses panjang yang tidak hanya melibatkan pemerintah Kota Malang saja, tetapi banyak pihak yang turut hadir bekerja sama bahu-membahu memberikan sumbangsi besar
yang tidak ternilai harganya demi satu tujuan, yaitu kemajuan Kota Malang. Inilah yang saya garis bawahi dan pedoman ketika saya mendapat amanah untuk menjadi pejabat Wali Kota Malang tanggal 24 September 2023 yang lalu. Saya melihat kebersamaan yang kita miliki adalah modal sekaligus potensi besar yang perlu untuk terus dirawat dan dijaga agar kita semua dapat bekerja bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral kita terhadap Kota Malang. Dan di momen berbahagia ini, bagi saya pribadi sebagai arek Malang asli, tentu menjadi kehormatan dan pengalaman berharga memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada Kota Malang. Kesempatan ini tidak ingin saya sia-siakan. Terlebih tugas yang tidak mudah harus saya jalankan agar program-program prioritas nasional dan juga daerah dapat terlaksana dengan baik serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang. Pada momen yang baik ini kami juga melaporkan bahwa sejak saya dilantik menjadi pejabat Wali Kota Malang, tentu ada kewajiban untuk dievaluasi 3 bulanan. Dan alhamdulillah pada tanggal 28 Maret, hari Kamis kemarin, saya beserta Sekda dan seluruh PD melaksanakan evaluasi triwulan yang kedua. Dan alhamdulillah respon dan tanggapan positif dan penilaian yang baik daripada evaluator pada kami dengan tim dari pemerintah Kota Malang, bahwa kami mendapatkan nilai yang belum pernah diberikan, nilai terbaik untuk pejabat kepala daerah yang berjabat di Kota Malang. Dan evaluator pun menyampaikan bahwa ini adalah rekor, tidak pernah memberikan nilai terbaik yang seperti ini kepada pejabat kepala daerah yang sedang melaksanakan evaluasi triwulan ini. Terima kasih atas dukungan, terutama dari Ibu Bapak anggota DPRD Kota Malang, dari Ibu Bapak OPD, Pak Sekda, dan juga seluruh camat dan lurah serta komunitas masyarakat. Di hari ulang tahun ke-110 tahun, PJ Wali Kota Malang juga memilih tema HUT Kota Malang, yakni berselaras untuk Kota Malang yang berkelas. Dirinya juga mengajak semua pihak di HUT Kota Malang ke-110 tahun, sinergitas tetap terjaga dengan baik untuk membawa Kota Malang menjadi lebih baik. Untuk bersama-sama mendukung visi yang saya canangkan. Dukungan dan partisipasi aktif saudara-saudara sekalian adalah kekuatan yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Karena itulah pada peringatan HUT Kota Malang yang 110 tahun 2024 ini mengambil tema berselaras untuk Kota Malang berkelas. Berselaras di sini didefinisikan sebagai sebuah kehidupan yang harmonis dan diwujudkan lewat sinergitas dan kolaborasi dari semua pihak dalam melaksanakan program pembangunan. Pun demikian dengan pengertian Kota Malang berkelas yang didefinisikan sebagai sebuah target yang ingin dicapai serta menempatkan Kota Malang dalam derajat dan pencapaian tertinggi. Saya meyakini bahwa tema ini bukan isapan jempol belaka, bukan sebuah rangkaian kalimat yang manis, tetapi tema ini sejatinya sudah kita lakukan bersama. Hal ini dibuktikan dengan sederet pencapaian dan prestasi yang telah kita dapatkan sampai dengan saat ini. Perlu saya sampaikan, kinerja Kota Malang di tahun 2023 lalu menunjukkan capaian positif, diantaranya pertumbuhan ekonomi berada pada angka 6,07% di atas provinsi dan nasional. Inflasi Kota Malang secara year on year berada di angka 2,56 yang berada di bawah angka inflasi provinsi dan nasional. Tingkat pengangguran turun menjadi 6,8% dari tahun sebelumnya di angka 7,66%. Dan persentase penduduk miskin di Kota Malang juga mengalami penurunan dari 4,37% pada tahun 2022 menjadi sebesar 4,26% di tahun 2023. Begitu pula capaian di sektor pemerintahan seperti dipertahankannya predikat sakit level A dan predikat PDP yang ke-12 kali berturut-turut. Ini semua merupakan hasil nyata dari perjuangan kolaborasi kita semua. Selain itu, berbagai upaya juga terus kita lakukan. Program Gombe, Obrol Boys Silakes yang terbukti mampu mewadahi aspirasi masyarakat. Program Kopis Boys yang mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kota Malang.
warung tekan inflasi yang efektif dalam mengendalikan harga dan membantu daya beli masyarakat. Oleh karenanya, ke depan saya berharap agar apa yang sudah terjalin selama ini mampu terus dipertahankan, sehingga Kota Malang juga akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Semoga peringatan hari ulang tahun ini akan semakin meningkatkan rasa kebersamaan di antara seluruh elemen masyarakat di Kota Malang dalam mensukseskan pembangunan Kota Malang. Dan terakhir, kembali saya mengajak saudara-saudara sekalian di momen rapat paripurna peringatan hari ulang tahun Kota Malang ke 110 tahun ini, mari saling berselaras untuk Kota Malang yang berkelas. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuknya kepada kita semua. Dirgahayu Kota Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Izin yang bacakan patut dan kami tolong jawab dengan ambil sari jeruk harus diperas. Banyak sarinya dapat 1 gelas. Mari kobarkan semangat berselaras guna menuju Kota Malang berkelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Satrio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Terima kasih. Dalam hitungan 1. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini secara resmi saya tutup, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih pada semua hadirin dan undangan seluruhnya atas kesediaan dan kesabarannya mengikuti rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini mulai awal hingga akhir. Dan saya sampaikan pula ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang terlibat dan yang mendukung penyelenggaraan acara rapat paripurna istimewa pada hari ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-110 Kota Malang, sehingga semua dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan bahwa selanjutnya bagi undangan yang menerima undangan rapat paripurna kedua, yaitu penyampaian LKPJ Wali Kota, kami harap untuk tetap berada di tempat karena paripurna akan segera kita lanjutkan. Karena ini adalah bulan puasa, maka tidak ada break untuk isoman. Bagi yang sedang berhalangan dan tidak puasa, silakan ke ruangan saya untuk break sebentar saja. Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka hari ulang tahun ke-110 Kota Malang pada hari ini Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, tepat pukul 11.28 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih semuanya. Semoga paripurna istimewa ini membawa hikmah pada kita semua bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tidak ada orang ujuk-ujuk menjadi seseorang, pasti ada sejarahnya. Tetaplah menjadi orang yang memberi tanpa pernah berharap dan menerima tanpa pernah melupakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna kedua kita ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan Sementara, usai paripurna istimewa Hari Jadi Kota Malang ke-110, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. 34 menit waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Malang, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah, yang saya hormati pimpinan partai politik, hadirin yang berbahagia dan rekan-rekan media yang saya cintai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 25 Maret tahun 2024 nomor 130.1-35.85.11/2024 tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2023 dan sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret. Perlu kita garis bawahi di sini, tanggal masuk 25 Maret, surat Wali Kota, tanggal 25 Maret kita langsung rapat Badan Musyawarah. Yang telah ditetapkan jadwal rapat DPRD Kota Malang guna membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2023. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini bahwa agenda kita adalah agenda tunggal, yaitu penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam menghantar laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2023. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang pada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dipersilakan. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara daerah Kota Malang, yang saya hormati jajaran pejabat sipil dan TNI Polri di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten, direktur perusahaan daerah, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa mengemban tanggung jawab dan pengabdian kepada negara ini secara amanah demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Pada hari ini saya selaku pejabat Wali Kota Malang akan menyampaikan sambutan penghantar penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Sebagai awal, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang atas kerja keras, dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran selama tahun yang lalu. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan legislatif adalah kunci bagi kemajuan Kota Malang. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku pembangunan di Kota Malang, yakni segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang,
jajaran pemerintahan, Forkopimda, para pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Malang. Senyambang masih dalam suasana bulan Ramadan, tak lupa saya menyampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga berkah Ramadan akan selalu mengikuti setiap gerak dan langkah kita bersama dalam memajukan daerah tercinta. Hadirin yang saya hormati, rapat paripurna penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 yang terlaksana ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintah daerah untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu anggaran 2023. Dan penyusunan KPJ tahun anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban urusan pemerintahan yang dilaporkan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga sudah menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2023 di hadapan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa pelaksanaan pembangunan di Kota Malang pada tahun 2023 tercermin pada indikator makroekonomi. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2023 menunjukkan di angka 5,05%. Sisi lain, produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB Kota Malang tahun 2023 sebesar 93 miliar 0,43 lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 84 miliar 807,3 rupiah. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga tumbuh dan berkembang seiring dengan fasilitas sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah Kota Malang. Keberadaan Malang Creative Center mampu berfungsi sebagai wadah dan ruang para pelaku industri kreatif maupun UMKM untuk mengembangkan usahanya. Begitu pula dengan mobilisasi kayu tangan heritage yang menghadirkan peluang bagi UMKM pelaku usaha di lingkungan itu untuk bergerak maju meningkatkan perekonomiannya. Untuk angka indeks pembangunan manusia (IPM), Kota Malang patut berbangga mengingat angka indeks pembangunan manusia Kota Malang mencapai 84. Angka ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur serta nasional yang sebesar 74,39%. Sedangkan angka kemiskinan di tahun 2023 mengalami penurunan di angka 4,26% dibandingkan tahun sebelumnya pada angka 4,37%. Hal ini senada pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga berhasil turun dari 7,66% menjadi 6,8%. Namun satu indikator pembangunan yang masih menjadi fokus utama dari kami untuk Kota Malang adalah terkait dengan inflasi. Saat ini tingkat inflasi di Kota Malang per Februari 2024 berada pada angka 0,5%. Ini didorong karena banyaknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan mengambil langkah untuk menekan atau bahkan menurunkan laju inflasi tersebut, diantaranya menguatkan kerja dan kinerja PPD, melakukan operasi pasar secara rutin, serta menyelenggarakan warung tekan inflasi. Dengan adanya intervensi tersebut, diharapkan angka inflasi di Kota Malang dapat terkendali. Memang disadari bahwa bukan raihan angka demi angka capaian kinerja, akan tetapi bagaimana hubungan kebersamaan tetap terjaga dengan baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dan semua komponen pembangunan di Kota Malang. Terlebih, tantangan di tahun-tahun mendatang tidaklah menjadi lebih ringan, tetapi akan semakin berat. Untuk itu, menjadi sebuah keniscayaan apabila pemantapan jalinan sinergitas, kolaborasi dan koordinasi serta komunikasi senantiasa dilakukan. Karena saya percaya ikatan kebersamaan tersebut yang akan membawa kota tercinta ini pada kemajuan dan kemakmuran. Oleh karenanya, melalui LKPJ yang kami sampaikan pada hari ini, kami berharap dapat dikaji dan dipelajari seksama
oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, serta kami dapat memperoleh masukan, kritik, dan saran yang membangun dari Bapak Ibu anggota DPRD dan seluruh pihak terkait, sehingga kami dapat terus memperbaiki kinerja dan pengelolaan pemerintahan ke depannya. Akhir kata, saya atas nama pemerintah Kota Malang, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Kami mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Kota Malang untuk bersama-sama membangun Kota Malang yang lebih baik. Hadirin sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan untuk selengkapnya disampaikan pula buku laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 yang merupakan tahun anggaran 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sambutan pengantar ini sebagai bahan rekomendasi untuk penyempurnaan ke depan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang dinilai kurang berkenan. Izin kami bacakan pantun kembali. Pergi memancing dapat seekor ikan. Ikan digoreng dihidangkan di atas meja. LKPJ Wali Kota Malang kami hadirkan wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang. Terima kasih kepada PJ Wali Kota Malang yang telah menyampaikan penjelasan dalam mengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Dengan berakhirnya penyampaian laporan Wali Kota Malang tadi, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna ini, dan paripurna pada hari ini dapat segera kita akhiri. Perlu saya ingatkan bahwa sesuai dengan agenda Bamus kita, bahwa tanggal 22 sampai tanggal 25 kita sudah mulai hearing dengan seluruh OPD, dan target kita Pak Wali dan Pak Sekda 31 April maka sudah akan kita berikan penilaian terhadap LKPJ ini. Selanjutnya kita akan berharap seluruh rangkaian kegiatan yang lain, agenda-agenda daripada pemerintah Kota Malang segera akan kita tunggu. Baik pembahasan kebijakan umum anggaran maupun perubahan anggaran PAK yang dipercepat, kita akan tunggu itu. Kita harapkan seluruh pembangunan di Kota Malang bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Akhir tahun politik sudah menunggu kita. 27 November terjadwal kita akan ada pilkada. Kita harapkan sebelum 27 November semua pembahasan sudah selesai. Itu semangat yang kita bangun bersama. Kenapa tanggal 25 Maret sudah masuk, 25 Maret juga langsung kita berubah Bamus. Intinya DPRD tidak akan pernah memperlambat atau mempersulit semua kegiatan. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan keterangan. Usai penyampaian LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, pimpinan rapat kemudian resmi menutup rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Iya, ini kan kita bukan hanya seremoni ya, bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang itu harus diawali dengan paripurna istimewa. Artinya ada anggaran di sini, ada APBD di sini untuk rangkaian kegiatan ini yang sudah kita bahas di tahun 2023 untuk kemudian kita berharap untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang yang ke-110 ini bisa berjalan lebih hikmat. Karena apa? Karena ini adalah
memasuki bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, kemudian juga menjelang tahun politik, tahun sudah mulai pendaftaran calon independen pilkada, sehingga kita tidak harapkan tidak ada euforia di situ. Semua kita kembalikan kepada evaluasi peningkatan pelayanan masyarakat, pelayanan primer masyarakat yang baik untuk kita semua. Itu saja. Berarti hanya pelayanan sih Pak? Ya, kita harapkan kalau kita melihat sih sebenarnya kita berharap pada pelayanan yang sifatnya kontinu. Tapi yang jangan juga lupakan yang bersifat insidentil. Apa itu? Turunkan harga secepatnya. Ya kan? Nah, karena sekarang inflasi terus, kalau ini tidak dikendalikan, saya rasa akan kemana-mana efek dominonya. Nah, ini yang bersifat insidentil. Tapi jangan lupakan juga yang sifatnya primer. Pelayanan-pelayanan yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, itu aja. Capaian caranya contohnya Ya. untuk menurunkan harga ini? Kita harapkan kan ada intervensi di sini. Contoh ya, kita kan punya yang namanya vertikal Bulog. Ayo kerjasama dengan Bulog. Kita punya alatnya apa? Tunas, Ibu Aneka Usaha. Ya. Pergunakan anggaran insidentil untuk memberikan modal pada Tunas. Agar Tunas bisa belanja, ini kan sifatnya bukan hibah bantuan. Tapi bagaimana kita mengoperasi pasar agar beras di pasaran itu banyak. Kalau sudah beras banyak, harga pasti turun. Itu kan hubungan ekonomi, hukum ekonomi saja. Semakin banyak penawaran, harga permintaan pasti akan harga akan turun. Begitupun jika permintaan tinggi, barang tidak ada, pasti akan naik. Caranya ya lakukan kestabilan ketersediaan stok antara barang dan permintaan itu saja. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan dengan anggaran insidentil yang sudah kita siapkan. Di mana itu di BKAD anggarannya? Bagaimana cara pemanfaatannya kita serahkan sepenuhnya kepada wali kota, PJ wali kota, BKAD dan dinas terkait untuk segera mengeksekusi. Ya. Pak, di HUT Kota Malang ini menurut pandangan DPRD apa Catatan Pak untuk Pemkot Malang? Ya. capaian atau catatan? Kalau kita melihat masih banyak, kita masih stagnan. Banyak hal-hal PLPR besar yang belum bisa terlaksana karena kita tersandra oleh masa lalu. Contoh 3 pasar besar, 3 pasar besar, pasar Gadang, pasar Belimbing kita belum bisa menyelesaikan. Kemudian checking itu belum bisa kita selesaikan. Semua masih bermasalah. Kemudian kemacetan kita belum bisa selesaikan. Terus bagaimana keinginan masyarakat untuk bisa beraktivitas dengan lancar di Kota Malang, masalah banjir masih juga menjadi perhatian. Ini PR kita semua. Itu catatannya, Pak. Catatannya itu segera harus diselesaikan dan tiap tahun kita, makanya saya selalu sampaikan, penuhi kebutuhan primer masyarakat. Apa itu? Pendidikan. Setiap tahun ajaran baru kita pasti masyarakat kita menjadi terkait dengan susahnya mencari sekolah yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu sekolah negeri, karena gratis di situ. Nah, ini menjadi PR besar kita. Dan sekarang lagi insidentil yang saya lihat banyak rumah sakit yang penuh. Artinya dari segi pelayanan kesehatan, makanya saya bilang IPM tinggi lah, angka pertumbuhan tinggi, tapi kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang ditolak untuk mendapat pelayanan di rumah sakit. Ini menjadi PR kita bersama. Tingkatkan. Maksud kita, ayo puskesmas yang ada itu buat menjadi rawat inap. Artinya kita membuka cabang terhadap RSUD. Itu semua ada di kelurahan masing-masing. Minimal masing-masing puskesmas bisa merawat 10 pasien lagi. Kalau itu kan sudah sangat mengurangi. Ada 26 puskesmas, ya 26 puskesmas yang ada. Kalau sudah 10 aja kan sudah 260 warga yang bisa kita layani. Maksud saya lakukan hal-hal yang sifatnya primer aja dulu. Bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, bagaimana harga bisa dikendalikan. Ya. Kalau capaiannya, Pak? Ya. Kalau capaiannya? Soal pasar dan checking ini kan juga ada pansus dari Sudah, DPRD. kita terbentur pada masalah hukum. Masalah hukum. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab Pak Ketua? Ini kalau kita lihat ada pembiaran di sini. Pembiaran dari pemerintah kita seharusnya terus ditanyakan, terus dikejar sampai di mana sih. Contoh kayak jacking sekarang masih banding, masih dibanding. Tapi kalau tidak pernah ditanyakan ya tidak akan mungkin dibahas di situ. Pengawalannya yang kurang. Pengawalan yang Iya. dari Pemkot Malang. Dari Pemkot Malang. Kurang proaktif itu.
kurang proaktif. Apalagi hanya sekedar mengikuti dari online saja. Tidak akan, jadi harus ada upaya-upaya lebih di situ. Begitupun menyelesaikan dengan pihak ketiga terkait dengan pasar politik. Pasar besar juga seperti apa sampai sekarang belum ada cerita. Ya. Di tahun 2024 ini dipastikan pasar besar tidak ada sentuhan apa-apa karena tidak ada APBD di situ. Ya. Kalau dari segi capaiannya apa? Prestasinya mungkin cukup relate atau untuk menutupi catatan-catatan itu tadi? Ya, kita tetap harus melihat ya dari sisi positifnya. Kita juga melihat Kota Malang sekarang kan untuk pertumbuhan ekonominya bagus. Artinya dari sisi orang berusaha di Kota Malang ini sudah sangat menarik sekali, di mana kuliner-kuliner, kemudian tingkat hunian hotel di Kota Malang ini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita menangkap peluang ini. Saya berharap iklim investasi di Kota Malang harus dibuka seluas-luasnya agar penyerapan tenaga kerja juga bisa tinggi. Lakukan perbaikan pada pelayanan perizinan. Jangan benturkan masyarakat dengan pengusaha. Artinya, kalau perizinannya sudah sesuai semua dengan aturan dan segera dikerjakan secepat-cepatnya, masyarakat pun akan memahami bahwa kalau sudah sesuai dengan izinnya, pasti mereka bisa menerima. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan izinnya, ya jangan diizinkan sekalian. Itu saja. Berarti ya. hanya dari sisi ekonomi aja Pak, ya. Untuk prestasinya. Kalau luar di lain ekonomi nggak ada. Kalau tadi sakit masalah penilaian kepegawaian, kita sudah naik ke grade A, saya apresiasi juga, dan saya memang mengapresiasi untuk pemerintah Kota Malang sebenarnya dari sisi ketertiban penyelenggaraan pemerintahan sangat bagus. Walaupun sebenarnya sering bermain di detik-detik akhir. Contoh, pelemparan LKPJ ini maksimal akhir Maret. Berarti kan hari ini terakhir. Tetapi dengan alasan harus waktu pembahasannya katanya harus bagus. Ya sudah, artinya diperlukan kelegoan dewan yang merubah jadwal kita ya tanggal 25 kemarin ya untuk mengikuti. Karena kalau kita sampai menjadwalkan April, maka pemerintah Kota Malang tidak dapat sakit kepala lagi. Ya, oke ya. Dimulai hari ini paripurna di DPRD Kota Malang, kemudian besok sore ada panjatan doa, nanti kita dari FLB, kemudian dari anak yatim piatu kita akan ada santunan, kemudian nanti kita sebelum berbuka puasa nanti ada belanjur, kemudian nanti setelah itu kita sebelum buka puasa nanti agama Islam di Masjid Jamek, kemudian untuk yang agama lain kita sediakan tempat bersama-sama panjatkan doa. Ya, setelah itu baru besok pagi setelah subuh kita ke ziarah ke Agung Gede, kemudian setelah itu kita upacara terjadi dan kemudian selesai upacara kita mapafilas. Pak, kalau untuk makna berselaras untuk Kota Malang berkelas sendiri apa sih Pak? Ya, ini berselaras itu kan elemen Kota Malang untuk membangun Kota Malang supaya bisa menjadi lebih maju, makmur. Tentu kita harus ada berselaras bersama. Jadi semua komunitas, ya, baik DPRD, kemudian juga kami dari pemerintah, dari eksekutif legislatif, komunitas, perguruan tinggi, semua komponen masyarakat, termasuk PR juga itu berselaras. Kalau kita bersama, itu akan bisa mendapatkan atau mewujudkan Kota Malang yang berkelas. Nah, berkelas kan berarti kita bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya untuk bisa mencapai target-target. Dan berkelas ini juga dari bahasa Malangan juga. Jadi biasanya kalau kita ngomong kelas gak kelas, berarti kan kelas itu berarti kurang baik. Nah, ini supaya berkelas kita akan supaya bersama-sama untuk menjadi Kota Malang bisa jadi lebih baik. Itu. Penekanannya Pak? Ya. Penekanan di 110 ini untuk Kota Malang sendiri. Penekanannya nanti selain berselaras itu kita nanti mencoba untuk mengingat ya terkait dengan perjalanan dari Kota Malang itu sudah menjadi 110, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk segera mengingat. Jadi menolak lupa terkait dengan beberapa pemimpin kemarin ataupun bangun-bangunan yang bersejarah itu bisa menjadi satu tolak ukur untuk bisa mengingat terkait dengan akhirnya Kota Malang menjadi seperti ini.
bisa buat kado nggak Pak? Mungkin nanti ketika Pak PJ sudah mungkin ada definitif nanti kalau wali kota terpilih nanti itu mungkin kado Oh ya, di kita usia hanya bangun 110. fondasi aja kan, fondasi karena kan kata misalnya sementara, nah kita bangun fondasi untuk wali kota Dementit nanti bisa melanjutkan fondasi yang sudah kita persiskan. Banyak hal yang nanti akan kita lakukan dalam masa jabatan saya. Contohnya apa yang perlu diingat Pak Wali? Apa yang perlu diingat? Ya banyak ya bangunan-bangunan sejarah seperti kemarin saya lihat di Gedung Cendrawasih. Kemudian momennya juga pas saat ini kita ini 1 abad Stadion Gajayana. Ya nanti juga akan ada rangkaian hari jadi nanti ini setelahnya ini karena kita kan ini kan sebelum hari raya. Nanti setelah hari raya akan banyak lagi rangkaiannya, termasuk juga nanti kita akan memperingati 1 abad Stadion Gajayana. Berarti kegiatannya nanti banyak di sana Pak? Banyak. Peringatannya? Nanti Stadion Gajayana nanti kita akan buat ada sepak bola legend ya. Kemudian ada beberapa nanti kita akan menjadikan mengingat kembali Stadion Gajayana. Termasuk penelusuran bukunya Pak? Iya, termasuk penelusuran buku juga. Nanti pada tanggal nanti juga dengan pejabat Gubernur Jawa Timur sudah siap bersama-sama untuk bisa memperingati. Malah pejabat Gubernur Jawa Timur rangkaian terkait dengan hari jadi Jawa Timur akan dimulai dari Kota Malang. Ya nanti salah satunya kita akan undang itu juga. Nanti yang jelas kita akan menapatilas itu ke peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Mau tanya, nilai dari kementerian berapa sih Pak? Apa itu? Yang dari evaluasi tanggal 20. Oh iya, jadi evaluatornya menyebutkan ya kepada kami bahwa baru pertama kali ini memberikan nilai sempurna kepada Berapa itu Pak? Ada nilainya nggak Pak? ya, mereka akan yang itu. Makanya saya nilai yang paling sempurna, tidak pernah memberikan nilai tersebut kepada yang lain. Dan ya, dianggap rekor kan kemarin ya Pak saja. Itu hadiah juga nggak Pak untuk Kota Malang? Kalau disampaikan seperti itu berarti kan hanya Kota Malang saja. Apa Pak yang menjadi nilai tambah dari Kota Malang selain 4 sehat 5 sempurna? Ya itu kan evaluasinya ada 106 indikator. Ya, 106 indikator ini saya sampaikan dalam evaluator tersebut kita mempersepsikan satu persatu, kemudian ada tanya jawab dan beberapa data-data pendukung terkait dengan yang mereka inginkan itu semua tersedia lengkap. Dan 106 indikator itu tebelnya sekian. Ribuan halaman itu Pak? Ya. Ya. Amin 2 jelang. Ya. Nanti saya rapatkan siang ini dengan pembina BUMD, insya Allah nanti sudah ada kepastian, termasuk saya juga memanggil dari direksi dan pengawasnya pada Hasil dari pemanggilan dari pembina BUMD ini seperti apa Pak yang disampaikan ke? nah, nanti dilaporkan kepada saya nanti. Belum dilaporkan berarti Pak? Sudah, tapi secara resmi kita rapatkan untuk mengambil keputusan. Kapan acaranya Pak? Nanti leno bocoran nggak kebohongan ya, nggak seru ya. Ya, Pak Wali satu lagi. evaluasi Perizinan berdirinya Toko Modern Kota Malang. belum ada. Ya. Tapi ada beberapa yang mengeluhkan katanya beberapa toko modern berdirinya tidak tepat, ada yang terlalu dekat antara toko modern, ada yang terlalu dekat dengan pasar. Ya nanti saya ceknya lagi. Ya kan semuanya aturannya sudah ada. Nanti kalau memang ada keluhan macam itu bisa disampaikan dalam ngombe kan betulnya. Nah, nanti kepala dinas saya minta penjelasan. Sejauh ini apa sudah pernah menerima keluhan terkait itu Pak? Saya belum pernah. Ya. Terima Ya, kasih Pak. gitu ya. Cukup ya. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.